Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Claudia Amanda Simatupang. Saya dari kelas 10 MIA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrogen atau air di permukaan bumi. Pengertian siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan konsep penggambaran pergerakan air antara laut, bawah air permukaan atau danau, sungai atau rawa, air tanah, atmosfer, dan biosfer yang dapat berwujud sebagai benda cair, gas, ataupun padat. Air yang berpindah antara reservoir atau tempat penyimpanan air memiliki massa total yang tetap sama, adapun jumlah volume air berdasarkan reservoir atau tempat penyimpanan air adalah sebagai berikut. Reservoir yaitu ada laut, glaster, air tanah, danau, kelembaban tanah, atmosfer, aliran sungai, biosfer. Yang volume air 10 km. Yang laut ada 1370 dan total dalamnya terdapat 97,25. Glaster terdapat 25 volume air dan total dalam 2,05. Air tanah terdapat 9,5, total dalamnya terdapat 0,68. Danau volume air terdapat 0,125, total dalam terdapat 0,01. Kelembaban tanah terdapat 0,065, total dalam terdapat 0,005. Atmosfernya yang volume air terdapat 0,013, total dalam terdapat 0,001. Aliran sungai terdapat aliran sungai volume airnya terdapat 0,0017, total dalamnya terdapat 0,0001. Biosfer volume air terdapat 0,0006, total dalamnya 0,00004. Yang ini ada proses siklus hidrologi. Ini ada gambarnya. Lalu 1. Evaporasi. Pengertiannya, penguapan atau peristiwa berubahnya air menjadi uap air yang ada di permukaan bumi karena adanya energi matahari dan naik ke lapisan atmosfer. Sumber air yang berasal dari berbagai reservoir di bumi. Menurut Lutgers dan Tarbux 1998, sekitar 85% uap air di atmosfer berasal dari penguapan di laut bebas dan sisanya dari reservoir. Penguapan dari permukaan air sangat tergantung pada suhu air dan suhu udara di atasnya. Suhu air mempengaruhi laju penguapan air, suhu udara di atasnya mempengaruhi kecepatan pergerakan atau perpindahan uap air di atmosfer. Yang kedua, transpirasi. Transpirasi juga berarti penguapan, namun perubahan air menjadi uap air tersebut berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Sebagian besar air yang diserap oleh tanaman akan ditranspirasikan. Proses transpirasi melewati stomata, lubang kutikula, dan lentistel atau perhitungan berasal dari bagian perkiraan. Yang pertama, stomater 80-90% total transpirasi atau paling besar peranannya. Yang kedua, kutikuler 20% total transpirasi. Yang ketiga, lentikuler 0,1% total transpirasi. Faktor yang mempengaruhi transpirasi adalah suhu, pergerakan angin, kelembaban udara, kelembaban tanah, dan jenis tanaman. Yang ketiga, evapotranspirasi. Pengertiannya, proses penguapan air dari permukaan tanah ke atmosfer, yang berarti penguapan dari seluruh air dan makhluk hidup. Kombinasi dari evaporasi dan transpirasi. Tahapan ini paling mempengaruhi siklus hidrologi. Faktor yang mempengaruhi laju evapotranspirasi yaitu yang pertama ada
laju bertambah dengan meningkatnya suhu, radiasi matahari, dan pergerakan angin. Yang kedua, laju berkurang dengan meningkatnya kelembaban. Yang keempat ada sublimasi, pengertiannya penguapan yang terjadi di kutub atau puncak gunung di mana adanya proses perubahan es menjadi uap air tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Perannya di dalam siklus hidrologi sangat sedikit atau khusus siklus hidrologi panjang. Proses yang berjalan sangat lambat dan jumlahnya sedikit dibandingkan dengan penguapan lainnya. Yang kelima ada kondensasi, pengertiannya perubahan wujud uap air menjadi vertikal titik-titik air yang ukurannya sangat kecil setelah proses penguapan. Kondensasi dipengaruhi oleh suhu udara rendah pada ketinggian tertentu. Partikel titik-titik air tersebut kemudian saling berdekatan dan membentuk awan di mana semakin banyak partikel tersebut maka awan semakin tebal dan menghitam. Yang keenam ada adveksi, yaitu pengertiannya perpindahan awan yang telah terbentuk dari satu titik ke titik lainnya dalam posisi horizontal, misalnya dari posisi di atas perairan menjadi di atas daratan. Faktor pergerakan angin dan tekanan udara biasanya di siklus hidrologi panjang. Yang ketujuh ada presipitasi, pengertiannya hujan, proses mencairnya awan menjadi butiran air akibat suhu udara yang tinggi. Dapat dikatakan juga peristiwa jatuhnya air dari atmosfer menuju ke permukaan bumi. Semakin rendah suhu udara, maka hujan yang dihasilkan menjadi hujan es atau salju, biasanya di bawah 0 derajat Celcius. Yang kedelapan ada runoff. Runoff pengertiannya limpasan permukaan atau aliran air di atas permukaan tanah akibat hujan datang lebih cepat daripada kecepatan tanah menyerap. Pergerakan air hujan dari tempat tinggi ke tempat rendah, pergerakan ke reservoir di bumi seperti danau, sungai, laut, dan saluran air lainnya. Intinya, air dari hasil hidrologi kembali ke hidrosfer dapat berdampak terjadinya erosi apabila kuantitas dan lajunya tinggi. Yang kesembilan ada infiltrasi, pengertiannya proses aborsi air hujan ke dalam pori tanah menjadi air tanah, dipengaruhi adanya gaya gravitasi untuk mengisi kelembaban tanah yang akan membentuk air tanah. Tahapan terakhir dalam siklus hidrologi di mana air tersebut akan kembali ke laut dan memulai tahapan pada siklus hidrologi sebelumnya. Di sini ada gambar volume air dalam siklus hidrologi. Jenis-jenis siklus hidrologi yang yaitu siklus hidrologi pendek atau wilayah laut. Yang pertama ada evaporasi di laut, yang kedua kondensasi, penurunan suhu karena perbedaan ketinggian atau setiap naik 100 meter suhu udara turun 0,5 derajat Celcius tidak ada pergerakan awan atau adveksi. Yang ketiga presipitasi, turunnya hujan yang jatuh di permukaan laut. Yang B, siklus hidrologi sedang atau wilayah daratan dekat dengan laut. Yang pertama ada evaporasi, hasil uap air bergantung dengan uap air dari reservoir lain dan makhluk hidup. Yang kedua ada kondensasi. Yang ketiga adveksi, terbawa angin hingga ke daratan. Yang keempat ada presipitasi, turunnya hujan yang jatuh di permukaan daratan. Yang kelima ada air hujan mengalami runoff dan infiltrasi. Yang C, siklus hidrologi panjang atau wilayah pegunungan. Yang pertama ada evaporasi di laut. Yang kedua uap air mengalami sublimasi. Yang ketiga ada kondensasi, awan yang terbentuk mengandung kristal es. Yang keempat ada adveksi atau awan bergerak menuju daratan. Yang kelima ada presipitasi, hujan yang terbentuk adalah salju yang kemudian
berakumulasi menjadi gletser. Yang keenam, gletser di daratan mencair, hasilnya air tersebut mengalir dan membentuk aliran air. Itu tadi pengertian saya mengenai siklus hidrogen atau air di permukaan bumi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.